Tidak ada seorang pun pastinya yang berharap menikah kemudian bercerai. Menyandang status sebagai janda, widow, single mom tentunya bukan status yang bisa dibanggakan karena mengingatkan pada pernikahan yang gagal, berpisah dengan orang yang pernah kita sayang atau pernah hidup serumah, apalagi jika sudah punya anak, memikirkan masa depan anak tanpa sosok orang tua lengkap. Belum lagi omongan negatif orang-orang yang belum tentu mengerti situasi yang sebenarnya terjadi, tapi dengan mudahnya menilai dan menghakimi. Kembali lagi di AADC, ada Elis dengan ceritanya. Masih sambungan dari minggu lalu ya sahabat Elis, kita obrolin mengenai perceraian. Kalau episode sebelumnya saya membagikan dampak negatif perceraian yang bisa menjadi pertimbangan ulang sebelum benar-benar memutuskan. Nah, kali ini saya tertarik untuk membagikan kondisi setelah perceraian. Sahabat Elis di sini mungkin ada yang tidak bisa menghindari lagi dan harus terjadi perceraian atau dalam proses. Satu momen dalam hidup yang sungguh menyakitkan, menyedihkan, dan menghancurkan, baik bagi diri sendiri, anak-anak, serta orang-orang yang sayang kepada kita seperti teman-teman dan keluarga besar tentunya. Semoga apa yang bisa saya bagikan bisa menguatkan dan memotivasi untuk segera bangkit dan menata kembali hidup yang masih penuh pengharapan. Apapun penyebab perceraian itu, karena diselingkuhi, ditinggalkan, KDRT, drugs, masalah uang, atau selalu bertengkar tanpa ujung, apapun alasannya itu, pastinya meninggalkan luka batin yang mendalam, baik yang menceraikan dan diceraikan. Harga dan nilai diri hancur, ada perasaan merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja, gak ada harganya lagi, bahkan hidup pun rasanya sudah gak berguna. Yang banyak terjadi, perempuan yang mengalami perceraian akan merasa rendah diri dan akhirnya terburu-buru memilih pasangan dan berujung tidak bahagia atau merasa terjebak dengan pernikahan berikutnya. Tidak menutup kemungkinan juga berakhir dengan perceraian kedua. Untuk sahabat Elis, ini ada beberapa hal yang bisa dibagikan untuk membantu kamu yang sedang berjuang melewati kondisi pasca cerai. Yang pertama, nilai atau harga diri kamu sebelum dan sesudah bercerai masih sama. Berapapun umurmu, telah berapa lama bercerai, berapa anak yang kamu bawa, itu sama sekali tidak menurunkan nilai diri kita di mata siapapun. Nilai diri kita bukan ditentukan oleh keadaan, momen, masa lalu, title, pekerjaan, status pernikahan. Kita semua itu sama di mata Tuhan. Nilai kamu nggak lebih rendah daripada seorang single atau perempuan yang belum menikah. Tapi nilai kamu ditentukan dari bagaimana kamu memilih hidup setelah perceraian terjadi. Apakah hidup dalam kebenaran dan tetap bertanggung jawab pada diri sendiri, termasuk terus mencari pemulihan diri. Jadi jangan menurunkan nilai dirimu, takut gak ada yang mau lagi, buru-buru mau punya status sebagai istri lagi, terburu-buru mencari pasangan sampai lupa nilai diri kamu itu tinggi dan hati kamu sangat mahal dan berharga. Yang kedua, ketika ketakutan, fear, menyerbu pikiran, maka secara perlahan akan mengambil keberanian dan kekuatan yang kita miliki untuk menata ulang hidup. Padahal, kekuatan itulah yang akan memampukan kita untuk mengasuh anak-anak, fokus bekerja, dan melanjutkan hidup sebagai single parent. Ada baiknya kita mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan mencari tahu dari mana datangnya rasa takut itu. Ada rasa takut yang bisa diterima secara logika dan dicari solusinya. Tapi ada juga rasa takut yang di luar pikiran manusia dan hanya Tuhan yang bisa menghilangkan ketakutan itu dan menggantikannya dengan kedamaian dan keberanian. Yang ketiga, berduka dulu baru penyembuhan. Grieve, heal, move on. Kenapa saya sebut berduka? Karena perceraian itu kalau bisa dibilang sebagai kematian dari sebuah pernikahan. Dalam setiap kematian pasti ada keadaan berduka yang melibatkan emosi mendalam dan dampak berkepanjangan. Banyak yang kebalik, jadi mencoba mencari penyembuhan dulu dengan menyibukkan diri pada pekerjaan, mencari pasangan baru, menghabiskan waktu seluruhnya dengan anak-anak atau teman-teman, atau dengan kata lain itu pelarian, bukan penyembuhan yang sebenarnya. Dan proses yang kebalik itu ibaratnya seperti menanam bom waktu, di mana kemarahan, kesedihan, trauma, emosi lainnya akan bisa meledak ketika dalam keadaan tertentu yang akhirnya merugikan diri sendiri, anak-anak kita, atau pasangan yang baru.
Jadi berikan waktu dan momen pada diri sendiri untuk berduka atas kematian dari pernikahan kita. Tahapannya biasanya melibatkan denial, penolakan terhadap kenyataan, kemarahan, shock, kesedihan, dan kemudian berlanjut dengan tahap penerimaan. Ketika kita sudah berada di tahap penerimaan, maka otomatis akan lebih mudah memaafkan diri sendiri dan move on dengan hidup ini. Berat ya, rasanya kebayang harus melewati semua ini. Ya, memang berat. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Banyak juga perempuan yang sudah melewati tahapan seperti itu termasuk saya. Jadi jangan patah semangat dan ingat bahwa harapan selalu ada di depan mata. Sahabat Alice, saya tutup episode hari ini dengan quotes terkenal dari Robert H. Schuller. Let your hopes, not your hurt, shape your future. You're wonderfully made, full of purpose and your love. Sebelum berpisah, boleh di-subscribe, like, comment, dan klik lonceng notifikasinya atau share untuk sahabat Alice lainnya yang perlu menonton video ini. See you again. Bye!